wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Dr. Murni Marbun, SSI MM MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan saraf tiruan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Afrilia Elin dengan NIM 220121130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan literatur review saya yang berjudul Analisis Penerapan Algoritma Backpropagation untuk Prediksi Kuantitas Harga dan Klasifikasi Mutu Komoditas Pertanian. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Terdapat latar belakang. Sekarang ini, perkembangan teknologi dan AI makin cepat. Salah satunya adalah pemanfaatan jaringan saraf tiruan atau JST untuk menganalisis data yang kompleks. Nah, algoritma yang paling sering dipakai adalah backpropagation, karena backpropagation bisa belajar dari error, perbaikan bobot, dan hasil prediksi yang makin akurat. Dalam dunia pertanian, algoritma ini dipakai buat prediksi hasil panen, prediksi harga, sampai klasifikasi mutu dengan citra dan sensor. Karena itu, saya melakukan literatur review untuk melihat seberapa efektif backpropagation dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Selanjutnya, kita lihat rumusan masalahnya. Dari latar belakang, saya merumuskan dua pertanyaan umum. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma backpropagation pada prediksi kuantitas harga dan klasifikasi mutu komoditas pertanian berdasarkan hasil-hasil penelitian. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi performa dan tingkat akurasi backpropagation pada berbagai penelitian di bidang pertanian. Ini yang menjadi fokus saya dalam review. Oke, selanjutnya setelah tahu masalahnya apa, kita masuk ke tujuan. Ada dua. Yang pertama, menganalisis penerapan algoritma backpropagation dalam prediksi kuantitas, harga, dan klasifikasi mutu komoditas pertanian berdasarkan hasil penelitian yang telah ada. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa dan akurasi algoritma backpropagation pada berbagai penelitian di bidang pertanian. Dengan kata lain, saya ingin tahu seberapa bagus algoritma ini bekerja dan apa yang bikin hasilnya bisa berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita lihat manfaat dari atau literatur review saya. Yang pertama ada memberikan gambaran tentang efektivitas backpropagation dalam prediksi dan klasifikasi komoditas pertanian. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja backpropagation. Yang tiga, mendukung pengembangan teknologi pertanian berbasis kecerdasan buatan. Baik, berikut kita masuk ke metode. Saya menggunakan literatur review. Saya mengambil jurnal dari Google Scholar dari tahun 2020 sampai 2025 menggunakan kata kunci seperti backpropagation, JST, prediksi pertanian, dan klasifikasi pertanian. Dari 25 artikel menjadi 13 artikel relevan untuk dianalisis. Selanjutnya, biar makin jelas, kita bahas dulu sedikit tentang JST atau jaringan saraf tiruan. Itu model komputasi
yang terinspirasi dari otak manusia, isinya neuron dan lapisan seperti input, hidden, dan output. Algoritma yang melatihnya adalah backpropagation. Nah, berikutnya kita masuk ke algoritma backpropagation. Backpropagation bekerja dengan dua langkah utama. Yang pertama ada feed forward, memproses input hingga menghasilkan output. Yang kedua ada backward atau backpropagation, menghitung error dan memperbaiki bobot. Adapun aspek penting yang kedua adalah akurasi. Model ini sangat dipengaruhi parameter seperti learning rate dan jumlah epoch. Oke, sekarang kita masuk ke hasil. Dari 13 jurnal yang saya review, hasilnya cukup menarik. Yang pertama ada prediksi kuantitas. Backpropagation mampu memprediksi hasil panen dengan akurasi tinggi 98,9%. Yang kedua ada prediksi harga. Model menghasilkan error sangat rendah dengan nilai MSI terbaik 0,0263. Yang ketiga adalah klasifikasi mutu. Dapat mengklasifikasi kualitas komoditas secara akurat, bahkan mencapai 100% pada data citra. Yang keempat, metode hybrid. Beberapa studi menggabungkan BP dengan PCA dan PSO untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Jadi, performanya cukup kuat dan stabil. Kemudian kita bahas satu persatu mulai dari prediksi, hasil panen. Untuk prediksi hasil panen, banyak penelitian menunjukkan akurasi yang sangat tinggi. Misalnya, padi nasional 98,9%, padi lokal 92,9%, jagung error sangat rendah sebesar 0,0256. Tapi memang kualitas data sangat mempengaruhi performa model. Selanjutnya kita masuk ke prediksi harga komoditas. Harga komoditas seperti cabai atau beras biasanya fluktuatif. Backpropagation mampu membaca pola tren harga dengan cukup baik kalau ditambah dengan PSO. Hasilnya makin stabil karena bobot awal bisa dioptimalkan. Oke, berikut kita masuk ke klasifikasi mutu komoditas. Untuk klasifikasi mutu komoditas berdasarkan citra atau sensor, hasilnya juga bagus. Mangga menghasilkan 100%, cabai menghasilkan 96,66%, tomat berdasarkan warna 96%, kakao berdasarkan data sensor 77,78%. Artinya model cukup fleksibel untuk berbagai jenis data. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi model. Performa backpropagation sangat dipengaruhi oleh struktur jaringan, jumlah hidden layer, jumlah neuron, learning rate. Kemudian setiap jenis komoditas membutuhkan konfigurasi berbeda. Model sederhana bisa sangat akurat jika datanya bersih dan jelas pola. Dan sekarang kita masuk bagian ke tadi yang saya sudah jelaskan dapat disimpulkan bahwa backpropagation efektif untuk prediksi dan klasifikasi komoditas pertanian. Akurasinya tinggi, errornya rendah, cocok untuk data numerik maupun citra. Bisa digabungkan dengan metode lain untuk hasil lebih optimal, dan yang paling penting sangat membantu pengambilan keputusan di sektor pertanian modern. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan sedikit pesan. Jangan takut gagal karena setiap langkah adalah upgrade versi terbaik dari dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.